segalanya, melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kami berterima kasih di pertengahan minggu ini Tuhan kembali menyatukan dan mengumpulkan kami lewat Zoom ini. Kami akan bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kami sudah menyanyi, kami sudah menaikkan doa-doa kami kepadamu. Biarlah pujian bahkan doa yang sudah kami naikkan bukan hanya sekedar formalitas atau seremonial begitu saja, tetapi biarlah setiap pujian ataupun doa yang kami naikkan itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang terdalam. Dengan ketulusan hati kami mau untuk menyembah Engkau. Kami akan sama-sama merenungkan bagian daripada firman-Mu, Tuhan, yang berbicara kepada kami sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan kami juga dengan pertolongan Tuhan untuk mampu melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan pakai juga hamba-Mu, Tuhan topang dia di dalam segala keterbatasannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita sudah masuk dalam pembahasan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24 dengan tema pada malam hari ini yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tadi kita sudah sama-sama menyanyi yang juga tentu mendukung akan firman Tuhan pada malam hari ini. Menyembah Allah dan dalam roh dan kebenaran. Ini berbicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan atau berbicara tentang ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menganggap ibadah itu dinilai dari apa yang kelihatan atau kita nilai dari apa yang terlihat. Lagunya bagus, ya, lagunya itu menyentuh hati, bahkan juga suasana yang kusuk, bahkan kehadiran jemaat yang rajin datang setiap minggunya ke gereja. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini menggeser cara pandang yang seperti itu. Di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4 ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ kisah ada perdebatan sedikit ya, sedikit perdebatan tentang tempat ibadah. Apakah tempat ibadah itu di gunung atau tempat ibadah itu di Yerusalem? Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus pada saat itu dia tidak fokus kepada tempat. Tuhan Yesus dia mengarahkan kepada sesuatu yang jauh lebih dalam. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat 24 ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di sini kita memperhatikan ayat-ayat ini bahwa Tuhan itu dia tidak berkata, aku mencari ibadah yang hebat. Ya. Lalu Tuhan juga tidak mengatakan, aku mau mencari ibadah yang alat musiknya keren. Tetapi dikatakan ia mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menyiapkan ibadah yang bagus, yang hebat, atau alat-alat musik yang keren, yang bagus. Bukan begitu maksudnya. Itu penting bagus juga supaya sungguh-sungguh dapat menopang jalannya ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hari ada cerita ya tentang seorang anak muda. Anak muda ini dia sangat rajin datang beribadah ke gereja. Setiap minggu dia rutin datang. Lalu anak muda ini dia juga duduk di bangku, pasti dia duduknya di bangku paling depan. Nah, kalau dia menyanyi pada saat liturgos mengajak jemaat menyanyi, suara anak muda ini paling kencang, bahkan dia paling semangat di dalam menyembah Tuhan. Dan semua orang jemaat yang melihat, yang mendengar, jemaat berpikir bahwa anak muda ini, wah, rohaninya hebat ya, sangat rohani.
Tapi satu hari ada seorang temannya bertanya kepada dia, karena anak muda jadi mereka itu pakai bahasa gue ya. Jadi temannya itu bertanya kepada anak muda ini, gue lihat lo tiap kali ibadah ya, semangatnya luar biasa, semangat banget. Kenapa sih kamu bisa begitu ya? Kenapa lo bisa begitu, bro? Semangat banget kalau lagi ibadah. Lalu pemuda ini dia menjawab dengan jujur kepada temannya itu. Dia mengatakan sebenarnya gue ini suka dengan suasana ibadahnya, karena suasana ibadahnya itu sangat mengangkat. Pujiannya, lagu-lagunya juga keren banget. Musiknya, pemusik yang memainkan alat musik itu juga juga oke banget. Tapi jujur dia bilang seperti itu. Jujur, gua belum yakin kalau gua ini betul-betul sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, lalu ada lagi cerita yang lain lagi, ada dua orang yang datang ke gereja. Orang yang pertama itu penampilannya sangat rapi, Bapak Ibu Saudara. Dan sangat disiplin sekali dia datang ke gereja. Lagu-lagu yang dinyanyikan setiap minggu juga dia hafal. Dan terlihat orang yang pertama ini dia sangat rohani. Tetapi sebetulnya hatinya itu kosong. Dia datang ke gereja, beribadah setiap minggu hanya sebagai sebuah rutinitas. Dia hanya sekedar mengisi waktu karena dia merasa di rumah itu udah sumpek, udah suntuk. Jadi dia selalu cepat-cepat mengharapkan hari Minggu akan tiba. Lalu ada orang kedua juga datang ke gereja beribadah dan penampilannya itu sangat sederhana. Penampilannya itu tidak terlalu rapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ia datang ke gereja, ketika ia menyanyi, ketika ia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia berkata di dalam hatinya, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan di dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Bukan yang terlihat rohani, Bapak Ibu Saudara, tapi yang sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah roh dalam kebenaran. Menyembah dalam roh yang pertama kita melihat. Apa artinya menyembah dalam roh? Yaitu dari hati yang terdalam. Arti menyembah dalam roh yang pertama itu adalah menyembah dari hati yang terdalam, bukan sekedar lahiriah saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh itu menunjuk kepada bagian terdalam dalam diri kita sebagai manusia. Hati kita, batin kita itu merupakan pusat relasi kita atau komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi menyembah dalam roh itu berarti bukan hanya aktivitas luar, bukan sekedar seremonial saja, ya seperti ada liturgi, kita menyanyi, kita berdoa, kita memberikan persembahan, bahkan juga kadang-kadang ada diisi paduan suara dan lain sebagainya. Bukan hanya sebagai aktivitas luar, tetapi keterlibatan hati kita yang sungguh-sungguh terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Nah, bisa saja Bapak Ibu mulut kita itu bisa saja kita menyanyi, kita memuji Tuhan, tetapi sebetulnya hati kita itu jauh, jauh dari Tuhan. Kita tidak fokus, pikiran kita terbang, melayang entah kemana. Itu bukan penyembahan dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hati yang terdalam, bukan sekedar lahiriah. Kemudian arti menyembah dalam roh itu juga digerakkan oleh Roh Kudus. Roh manusia yang hidup itu bersekutu dengan Allah. Roh manusia yang hidup itu bersekutu dengan Tuhan, lalu dimampukan oleh Roh Kudus. Artinya, penyembahan sejati itu tidak emosional atau hanya sekedar formalitas saja, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Ada kepekaan, ada ketulusan, bahkan ada juga kehadiran Tuhan yang nyata ketika kita datang menyembah Tuhan. Lalu tidak terikat pada satu tempat atau juga tidak terikat kepada bentuk.
Nah, di dalam konteks Yohanes pasal 4 yang kita bahas pada malam hari ini, di mana di situ orang Samaria ya dan orang Yahudi pada itu mereka tuh memperdebatkan tempat ibadah. Dan Tuhan Yesus di sini dia menegaskan bahwa penyembahan yang sejati itu tidak bergantung kepada lokasi. Penyembahan yang sejati itu juga tidak bergantung kepada tempat. Baik itu di gunung atau di bait Allah, di gereja, dan sebagainya. Tetapi penyembahan itu terletak pada kondisi hati kita sebagai manusia. Jadi menyembah dalam roh itu Bapak Ibu Saudara bisa terjadi di mana saja. Ya, menyembah dalam roh bisa terjadi di mana saja asal hati kita itu sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Hati kita itu sungguh-sungguh hanya terarah kepada Tuhan. Lalu adanya relasi, bukan sekedar ritual ya. Adanya relasi, bukan hanya sekedar ritual semata. Menyembah di dalam roh itu berarti datang kepada Allah sebagai pribadi yang hidup, bukan menjalankan kewajiban agama semata. Nah, di dalam relasi itu terdapat kasih, ada hormat, bahkan juga penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi menyembah dalam roh adalah menyembah Allah. Menyembah Allah dengan hati yang hidup, menyembah Allah dengan hati yang tulus, dan dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan sekedar aktivitas lahiriah, tetapi merupakan relasi yang nyata dengan Tuhan. Dan sebagai aplikasi di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, atau ketika kita menyanyi, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mau melibatkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, melibatkan segenap hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya sebagai hanya kata-kata saja. Lalu kita juga mau menjaga, maaf Bapak Ibu saya agak batuk, kita mau menjaga Bapak Ibu keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Kita mau menjaga akan keintiman pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Kita juga mau meminta pimpinan Roh Kudus agar maaf Bapak Ibu hari ini saya agak batuk ya. Jadi kita mau meminta pimpinan Roh Kudus agar penyembahan kita itu tulus ya, penyembahan kita juga sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kemudian hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan karena roh tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyembah dalam roh itu berarti ibadah yang keluar itu dari hati kita ya, dari hati kita yang hidup. Iya, jadi menyembah dalam roh berarti ibadah yang keluar dari hati yang hidup. Selanjutnya, bukan sekedar kita menyanyi, ya jadi bukan sekedar kita menyanyi karena lagu-lagu yang dibawa atau juga bukan sekedar kita berdoa, ya, berdoa karena kebiasaan, hadir karena rutinitas dan sebagainya. Tetapi hati kita yang benar-benar terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran. Apa artinya menyembah dalam kebenaran? Nah, menyembah dalam kebenaran itu artinya menyembah berdasarkan firman Tuhan.
kita menyembah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan perasaan kita semata. Nah, kebenaran di sini Bapak Ibu Saudara merujuk kepada firman Tuhan, merujuk kepada firman Tuhan. Jadi penyembahan kita itu tidak boleh hanya mengikuti emosi kita atau hanya mengikuti tradisi-tradisi yang sudah ada selama ini atau juga hanya sekedar selera pribadi kita atau hanya kata-kata kita, suka-suka kita. Tetapi harus selaras ya, selaras dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Apa yang kita nyanyikan, apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Artinya kita memiliki hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya menjalankan ibadah secara lahiriah saja. Kita tidak bisa menyembah Allah menurut bayangan kita, Bapak Ibu Saudara. Atau kita juga tidak bisa menyembah Allah itu menurut pemikiran kita sendiri. Kita menyembah Allah sebagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di mana di situ kita bisa melihat ya, di situ Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia adalah kebenaran. Jadi penyembahan yang benar itu berpusat kepada Tuhan Yesus. Kemudian ketulusan Bapak Ibu ya, ketulusan tanpa kepura-puraan. Apa artinya menyembah dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran itu berarti ketulusan tanpa kepura-puraan. Nah, kebenaran juga berarti ketulusan. Artinya kita mau datang adanya topeng-topeng rohani atau pura-pura kuat, tidak menutup keadaan hati. Ya, baik-baik saja, tidak berpura-pura rohani saat hati kita sebetulnya pada saat itu kita sedang lemah. Jadi menyembah dalam kebenaran, ketulusan tanpa kepura-puraan itu artinya apa adanya. Apa adanya, kita tidak munafik. Penyembahan kepada Tuhan bukan pertunjukan atau kalau kasarnya Bapak Ibu bukan pamer ya. Kita menyembah Tuhan itu bukan pamer, juga bukan ingin dilihat orang atau ingin mencari perhatian. Tetapi penyembahan kita kepada Tuhan itu merupakan perjumpaan kita, perjumpaan pribadi kita dengan jujur antara kita dengan Allah. Jadi fokusnya itu bukan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Fokusnya itu adalah Tuhan. Seolah-olah hanya saya dan Tuhan, hanya Bapak Ibu dan Tuhan. Ya, jadi tidak peduli siapa yang melihat dan lain sebagainya. Jadi disitulah Bapak Ibu Saudara kita berani mengakui kelemahan kita. Kita juga berani mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi hidup yang selaras dengan penyembahan. Penyembahan dalam kebenaran itu tidak berhenti di mulut atau dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Tetapi itu akan juga tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak konsisten jika kita mengatakan aku menyembah Tuhan, tetapi hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam kebenaran. Dan sebagai aplikasi di dalam bagian ini, mari Bapak Ibu kita sama-sama menguji bentuk penyembahan kita dengan firman Tuhan. Apakah penyembahan kita kepada Tuhan selama ini, sejauh ini, apakah sudah selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Pusatkan penyembahan kita kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan kepada diri sendiri, atau juga bukan kepada pengalaman-pengalaman kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bukan datang kepada Tuhan hanya
formalitas, hanya rutinitas atau hanya kebiasaan saja. Hidupilah kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat 24 ini hanya dua ayat, Bapak Ibu. Ini bukan sekedar ajakan. Ayat ini bukan hanya sekedar himbauan ataupun ajakan, tetapi ayat ini adalah standar Allah. Bapa tidak mencari ibadah yang rame, Bapak Ibu Saudara. Bapa juga tidak mencari liturgi yang rapi atau bahkan mungkin suara yang merdu. Tetapi Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu Saudara, realitanya hari ini banyak jemaat yang terjebak, banyak jemaat yang mudah terjebak, bahkan mungkin juga diri kita saat ini bisa terjebak dalam hal ini. Ibadah yang kita lakukan, yang kita adakan setiap minggu, setiap Rabu, setiap Kamis, setiap Sabtu, itu bisa jadi sebuah rutinitas. Pujian hanya sekedar hiburan belaka. Pelayanan itu hanya jadi panggung, Bapak Ibu Saudara. Dan hati kita perlahan-lahan itu bisa akan menjauhi kita daripada Tuhan. Kita memang bisa saja hadir ya setiap minggu ke gereja. Bahkan kita juga pelayanan. Kita menyanyi, bahkan dalam pujian itu mungkin kita angkat tangan, saking kita terharu dengan setiap kata-kata dalam pujian itu. Bahkan mungkin ada di antara kita juga yang menangis ketika kita menyanyi pujian itu. Tetapi pertanyaannya adalah, jika hati kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, dan jika hidup kita tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka itu bukan penyembahan yang Tuhan cari. Itu bukan penyembahan yang Tuhan cari. Malam hari ini firman Tuhan menegur kita dengan tegas, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak berkesan dengan penampilan rohani. Tuhan tidak berkesan dengan penampilan rohani yang kita lakukan. Tuhan melihat hati dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita malam hari ini kita sama-sama mau mengambil sebuah langkah yang nyata. Jangan datang beribadah hanya untuk menghadiri acara-acara tertentu, Bapak Ibu Saudara. Kita ke gereja itu bukan hanya datang ketika Paskah, ketika Jumat Agung, ketika ulang tahun gereja, atau ketika Natal. Lalu minggu-minggu biasa kita tidak mau datang beribadah, kita tidak mau ke gereja. Atau mungkin kita datang hanya karena tugas. Kita datang ke gereja karena saya pengurus gereja. Saya datang ke gereja karena saya seorang majelis. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan langkah ibadah yang salah. Menjabat atau tidak menjabat di dalam organisasi gereja. Mari Bapak Ibu beribadahlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dan kita akan sama-sama kita mengalami perjumpaan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jangan hanya mencari suasana, Bapak Ibu, ketika kita beribadah. Jangan hanya mencari suasana, tetapi marilah ketika kita datang, ketika kita beribadah, carilah hadirat Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan sendiri, bukan apa yang dirasakan. Kita tetap bisa menyembah Tuhan, walaupun mungkin dalam suasana yang apa adanya, dalam suasana yang sederhana. Bahkan mungkin pada saat hati kita sedang berat, hati kita sedang galau. Bapak Ibu, suasana bisa membantu, betul ya. Suasana itu bisa membantu, tapi itu bukan tujuan. Tujuan utama adalah Tuhan sendiri. Hadiratnya Bapak Ibu Saudara yang akan mengubah hati kita, bukan sekedar emosi sesaat. Bapak Ibu Saudara jangan hanya benar di mulut. Jangan hanya menyanyi Bapak Ibu.
serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga jangan hanya benar di bibir kita, tetapi benarlah juga di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, entah di rumah, entah di kantor, di sekolah, di kampus, di gereja, dimanapun saja. Biarlah kita jangan hanya betul di mulut, tetapi juga benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika selama ini kita merasakan, kita mengoreksi diri kita sama-sama. Mungkin selama ini kita merasakan rohani saya kering. Pada saat ini Bapak Ibu, malam ini, mari bersama-sama kita mau memperbaharui sikap kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan masih mencari kita. Dan biarlah Dia menemukan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu akan menemukan kita sebagai penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan malam hari ini kita harus memilih Bapak Ibu, tetap dalam rutinitas yang kosongkah? Atau kita mau menjadi penyembah sejati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita supaya kita mempunyai langkah, konsep, motivasi, tujuan yang jelas ketika kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita datang, kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Saya minta Pendeta Robert pimpin kita di dalam doa untuk penutup dan untuk firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur boleh bersama-sama beribadah, berdoa, dan juga melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Guru Injil Deborah, boleh kiranya mengajar kami, menuntun kami agar kami memiliki ibadah yang sejati. Bukan soal gedung, bukan soal tempat, tetapi relasi kami dengan Allah, relasi kami dengan Roh Kudus, dan bagaimana kami menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dengan jujur, dengan tulus. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan betul-betul kami lakukan dengan kesadaran akan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, dan juga agar semua yang kami lakukan bukan untuk diri kami dan bukan untuk penampilan yang dinilai orang bagus atau baik, tetapi betul-betul biarlah seluruh ibadah yang kami lakukan, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kami semua, baik yang menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengar. Sama-sama kami dipanggil untuk hidup dalam kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, dan agar ibadah-ibadah kami yang kami lakukan betul-betul kami lakukan di dalam takut dan hormat akan Tuhan, di dalam satu kesadaran anugerah Tuhan sudah diberikan berlimpah-limpah bagi kami. Kami patut hanya menyembah Allah dan setia menyembah Allah dan menghidupi kebenaran di dalam roh Tuhan juga senantiasa memimpin kami. Mampukan kami Bapa untuk hidup dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran, dan agar kami semua boleh bertumbuh dalam iman dan sukacita. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan sertai kami, sebentar akan berpisah, akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan berkati semua yang kami lakukan demi hormat kemuliaan Tuhan, dan juga berkatilah istirahat malam kami semua, semua keluarga kami, semua jemaat GSRI Kebayoran Baru. Tuhan karuniakan tidur yang nyenyak, Tuhan karuniakan kesehatan tubuh, karuniakan sukacita, damai, sejahtera Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua. Dan kami nyatakan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami buat orang-orang di sekeliling kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.